OJK sebenarnya mengeluarkan izin pinjol yang tidak layak diberi izin gitu loh. Karena memang permasalahan ini sudah mulai munculnya ke pinjol legal, umumnya ke pinjol legal yang paling banyak ya detik-detik ini ya. Saya perhatikan 1 bulan atau 2 bulan belakang yang direport dari teman-teman semuanya, yang dilaporkan dari teman-teman, itu semuanya adalah pinjol legal. Jadi saya pertanyakan ini, bagaimana dengan OJK ketika mengeluarkan izin dari pinjol? Kita mau bahas ini nih. Jadi OJK itu sebenarnya memberikan izin pinjol yang tidak layak diberi. Semuanya saya lihat dulu, bentar dulu ya. Saya lihat mana lempot tadi. Ini dia. Di sini memang banyak ya. Kenapa saya bilangin banyak pinjol legal resmi yang dikeluarkan izin oleh OJK sebenarnya itu tidak layak. Kenapa saya bilangin tidak layak? OJK tidak mengkaji ulang atau menguji dari mekanisme dari pinjol yang mau mereka keluarkan izinnya. Makanya dari dulu saya selalu bertanya sama OJK, apa sih syarat utama OJK mengeluarkan izin dari pinjol ini? Ya, atau OJK menyerahkan pinjol ini untuk masuk dalam daftar Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau P2P Lending. Apa sih syarat utamanya? Ya, apakah hanya sebatas punya modal besar, ya, atau hanya sebatas apa ini gitu loh? Karena memang korban setiap hari ada gitu loh. Walaupun ini cenderung dari masyarakat Indonesia juga kurang memahami dan kurang membaca, tapi seakan jebakan dari pinjol ini hampir menyeluruh. Sekarang iklannya yang paling gencar-gencar apa coba? Kartu kamu sudah digunain berapa lama sih? Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini sudah ada low limit, ini sudah ada low limit, ya. Dari situ kita menganalisa. Jadi kalau kartu sudah digunakan bertahun-tahun, otomatis sudah banyak data yang ada di dalam kartu dan smartphone itu. Otomatis syarat untuk mereka mencairkan dana itu sudah jelas data dari smartphone yang ada gitu loh. Kalau enggak, untuk apa kartu yang harus dipergunakan lama, ya? Kartu yang sudah registrasinya lama gitu loh. Berarti dia mencari data-data yang memang akurat, ya. Kalau orang sudah bertahun-tahun menggunakan nomor yang sama, itu kan sudah banyak tuh transaksi, data, telepon, kontak, semuanya. Berarti ada yang keliru dalam hal ini gitu loh. Ya, kalau untuk perbankan itu, ya, kalau kita yang mengetahui sebelumnya kayak di bank atau di leasing, apa pentingnya nomor itu? Mau nomor itu digunakan 1 tahun, 1 bulan atau apa? Nggak penting. Yang penting bagi mereka adalah data kita. Data ini valid atau tidak? Ya, pekerjaan kita mendukung atau tidak? Ya, kira-kira nanti potensi kemacetannya ada atau tidak? Tapi kalau pinjol beda, ya. Iklan yang paling viral-viral kan banyak itu. Wah, Anda diberi limit nih. Ada limit nih, kartu sudah digunakan sekian tahun, ada limit nih. Kira-kira iklan apa? Ayo isi di kolom komentar ya. Saya tidak nyebutin nama iklannya, yang penting Anda yang lebih tahu. Mungkin Anda pas nonton ini juga ketemu, kamu kartu kamu udah berapa lama? Ini sini. Ini ada limit loh, ini ada limit loh. Jadi seakan orang yang awam banget loh, kartu saya ini udah 10 tahun. Kartu saya ini udah 5 tahun, berarti ada duit nih gitu loh. Tanpa dia nggak mikir nih, ini duit apaan gitu loh. Ya, apa yang nanti yang menjadi kekuatan mereka, tanpa disadari minta akses galeri, minta akses log, minta akses panggilan. Makanya saya bilangin OJK itu mengeluarkan izin pinjol yang tidak layak diberi izin, karena OJK tidak mengkaji dulu bagaimana nih mekanisme mereka, bagaimana nih prosedur mereka. Kita uji dulu kelayakannya. OJK tidak menguji hal itu. Makanya saya pertanyakan, apa sih syarat yang diminta OJK untuk pinjol menjadi terverifikasi dalam P2P Lending gitu loh. Ya, OJK terlalu banyak mengeluarkan fatwanya, terlalu banyak mengeluarkan aturannya, sehingga OJK bingung aturan mana yang sudah kita terbitkan gitu loh. Ya, makanya saya perhatikan di posting-postingan OJK itu, ini apaan gitu loh. Memang dari segi yang lain oke, OJK saya angkat jempol gitu loh. Tapi dari segi pinjol, OJK saya akan kehilangan arah. OJK saya akan berada di satu persimpangan yang cukup banyak belokannya. Sehingga OJK bingung nih, kita harus masuk di mana? Kita harus masuk di mana? Bahkan ada ya pinjol-pinjol legal yang direport, yang dilaporkan oleh si debetur ke pihak OJK, ke pihak asosiasi gitu loh ya, Fintech Indonesia. Tapi
jawabannya pun tidak mengenakan gitu loh. Dan dari pihak pinjolnya malah menepis hal itu. Padahal sudah jelas mereka menyebutkan nama aplikasinya, ada nomornya, ya, tapi ditepis begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada tinjauan yang dilakukan oleh OJK atau FPI langsung ke lapangan. Ya, mereka hanya berbicara soal data, bukan soal fakta. Sementara kita yang di lapangan merasakan praktek dari fakta yang terjadi. Makanya saya bilangin, ini OJK harus lebih kayak mana ya? Kalau enggak, ya sudah keluarin aja izin pinjol semuanya. Kan masih banyak tuh pinjol-pinjol ilegal, langsung aja kasih berizin kalau seperti itu gitu loh. Karena juga nggak ada kan ketegasannya, aturan-aturan yang memang harus ditaati. Kan memang nggak ada, terbit banyak aturan itu tapi ditaati nggak ada gitu loh. Ya, kalau OJK hanya mencari, ya mendingan kita legalkan aja nih biar ada pajak ke negara kita, biar ada pemasukan untuk APBN dan segala macam. Ya sudah, mendingan pinjol ilegal itu legalin aja semuanya. Ya, biar makin banyak pemasukan di negara ini. Gitu loh. Kalau tidak ada kajian yang jelas, ini sudah bertahun-tahun masyarakat menderita. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka tentang kejahatan pinjol-pinjol ini. Walaupun itu kecerobohan mereka untuk meminjam. Ya, tapi tidak ada jembatan solusi dari OJK. Ini yang membingungkan. Ya. Jadi ketika pinjol sudah dikeluarkan izinnya, pinjol dengan seenaknya melakukan apa aja terserah. Gitu loh. Nggak ada juga yang ditakuti oleh pinjol. Ya. Jadi ini saya lihat dulu, ini banyak email ini yang masuk ya di sini ya. Makanya saya itu heran terkadang kenapa ya sekelas OJK mengeluarkan izin pinjol yang sebenarnya itu tidak layak diberi izin gitu loh. Ya, ini kita lihat nih. Halo Bang Medi, sebelumnya perkenalkan saya ketemu video Abang di TikTok dan di YouTube. Saya mau sedikit cerita soal DC dari pinjol. Ini AK ya. Saya galbay bulan ini sudah telat 17 hari kalau tidak salah. Bulan kemarin saya sempat bayar ansuran, tapi bulan ini emang lagi tidak uang sama sekali. Saya diteror terus oleh DC-nya, bahkan sebelum jatuh tempo sudah ditelepon untuk dibayar segera lunas hutangnya. Terus satu waktu saya respon pesan DC yang bilang kalau lagi belum ada uang. Besoknya neror sudah mulai seram dan barbar. Sampai kemarin ada DC yang SMS bilang ancam bakar rumah saya segala segera lunasi hutangnya tanpa menyebutkan nama aplikasi. Terus juga ada WA dari ada kami, nantinya saya lampirkan bukti SS-nya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah ada teroran SMS atau WA kayak gini. Semenjak telat bayar di ada kami, ada teroran macam begini. Dan menurut saya di WA itu sedikit mengancam. Kira-kira kalau sudah begini, bisa dilaporin nggak ya Bang? Mohon pencerahannya Bang. Oke. Semuanya itu bisa dilaporin, cuman ditanggapi atau tidak, itu tergantung dari pihak OJK-nya. Sedangkan ada ancaman yang menyebutkan nama aplikasi langsung, itu tidak ada proses dari OJK. Apalagi ada ancaman yang tidak menyebutkan nama aplikasi. Ini sulit. Kalau asumsi Anda itu terjadi dari ada kami, Anda tidak memenuhi bukti yang valid. Ya, makanya saya bilangin, sedangkan kita sudah memenuhi bukti yang valid aja, ini masih sulit untuk direspon. Apalagi itu hanya sebatas asumsi. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ingin mereport, ya ingin melaporkan, harus jelas. Ya, kalau misalnya sudah jelas, OJK tidak menanggapi, kita bisa lempar ke cybercrime. Ya, ke tim cyber gitu bisa kita laporkan gitu. Tapi kalau buktinya tidak lengkap, sulit. Ya, kita juga ada, saya juga ada nih sama rekan saya, sama tim saya juga yang lain. Kita proses nih beberapa dari pinjol legal dan pinjol ilegal. Ya, kita coba proses dan kita dapat tuh debt collector-nya, berapa orang itu debt collector-nya yang ditahan kan. Sampai, dan di situ ketika satu debt collector ditahan dan debt collector-nya mengaku bahwa dia disuruh oleh atasan mereka ini, dan atasan tidak mengaku, atasan hanya menyalahkan si debt collector-nya bahwa itu adalah asumsi mereka sendiri, SOP kita tidak gitu loh. Ya, jadi mereka itu saling lempar batu gitu. Jadi saling lempar batu dan sembunyi tangan semuanya. Jadi ketika sudah dihadapkan dengan hukum, mereka pun saling menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jadi gini aja buat yang bertanya ya, Bapak JH. Jadi kalau Anda bertanya seputaran hal-hal itu, Anda mendapatkan pesan atau ancaman buta. Ya, itu kan ancaman buta ya, tidak jelas nama aplikasinya dari mana,
pinjolnya pinjol apa, dan Anda berasumsi dengan salah satu pinjol yang Anda terjebak, tahan pembayaran secara online. Minta mereka untuk datang. Ya, kalau enggak, Anda langsung datang ke Kapolda terdekat. Anda lihat nomornya, nanti tim cyber pasti bisa melacak benar atau tidak dari pinjol yang Anda sebutkan. Ya, dan begitu juga buat teman-teman yang lainnya, saya berharap ini ya. Ini kita sepakat nih, menjelang akhir tahun. Kalau enggak, ya saya nggak tahu lagi lah ya. Karena saya perhatikan makin kesini, pinjol itu makin kejam dan makin barbar banget cara penagihannya. Jadi, dari kita sih betul, pertama, kuatkan mental kita dulu. Kuatkan mental, jangan Anda cerna ancaman apapun. Ingat, sehebat apapun debt collector dalam mengancam, tugas mereka adalah menagih. Ya, tidak ada tugas mereka yang lain. Tugas mereka menjemput tagihan dan disuruh oleh perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap Anda. Itu tugas dari debt collector. Yang kedua, kalau Anda berasumsi, misalnya Anda mendapatkan satu ancaman dan bertepatan Anda gagal bayar dengan salah satu pinjol legal, saya harap stop pembayaran secara online. Jangan ada yang takut. Ya, kapan perlu nih ya, minta debt collector untuk datang ke rumah. Karena satu-satunya lawan dari pinjol ini adalah online kita jadikan offline. Dengan seperti itu mereka akan kehilangan arah dan kebingungan seperti apa persi untuk melakukan penagihan terhadap diri kita. Ya, tapi kalau kita masih mengikuti pembayaran secara online, perpanjang, mencicil dan segala macam, kemungkinan ancaman ini akan berlanjut sampai 2023 besok. Ya. Jadi kalau kita menghentikan pembayaran secara online ketika kita mendapatkan satu ancaman, debt collector bersama dari pihak pinjolnya akan merubah cara penagihan mereka yang lebih baik lagi. Karena mereka selalu atau tidak berhasil ketika melontarkan tagihan menggunakan ancaman atau melakukan penagihan menggunakan ancaman. Tapi kalau mereka selalu berhasil melakukan tagihan menggunakan ancaman, kemungkinan ini akan dipakai terus untuk kedepannya. Ya, jadi dibutuhkan kekompakan dan kerjasama Anda. Kalau memang Anda sudah mendapatkan ancaman dan tekanan, saya berharap berhenti membayar secara online, minta debt collectornya untuk datang ke rumah Anda sesuai alamat dan data yang ada sama mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa didengarkan oleh pihak OJK ataupun pihak-pihak terkait untuk mengkaji ulang tentang izin pinjol, karena memang banyak yang tidak layak dan tidak pantas untuk diberikan izin verifikasi atau dilegalkan ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini didengar dan Anda boleh share sebanyak-banyaknya video ini supaya sampai ke tempat tujuan kita, Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Biar mereka meninjau langsung ke lapangan, jangan hanya mengkaji soal data yang ada, tapi mencari fakta yang terjadi. Ya, dan sisanya buat teman-teman yang belum mensupport, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan pastinya bisa memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.